dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ya dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara pagi hari ini. Ada Hikmah Pagi dan seperti yang dijelaskan tadi ya, dengan tema 3 golongan manusia setelah bulan Ramadan. Untuk hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2026. Bersama Ustadz kita ada Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI. Dan beliau sebagai pengurus dari NU Sumatera Selatan, juga MUI Sumatera Selatan. Dan beberapa tempat-tempat lainnya yang menjadi kajian-kajiannya. Dan yang pastinya kita akan nantinya membuka line telepon di 0711351656. Yang pengen bertanya silakan diatur nanti ya. Langsung baik kita bersuah bersama narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar? Baik Ustaz, agak mendekat sedikit Ustaz biar suaranya. Nah, iya. Pagi-pagi datang ke studio menjadi kebanggaan bagi kita juga ya, kehormatan bagi perempat ya Ustaz ya. Nah Ustaz, tema kita mengenai mengangkat 3 golongan setelah Ramadan Ustaz ya. Ya silakan Ustaz, untuk paparan awal, nanti siapa tahu ada pendengar yang akan bertanya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ja'alahuma rahmatan lil anam ila khairi ma yaram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Para pendengar RRI Perompat di mana saja berada, bersyukur kepada Allah pagi hari yang penuh barokah ini. Kita masih diberi nikmat oleh Allah. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mendengarkan kuliah subuh di pagi hari yang penuh rahmat ini. Salawat beriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan azim baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar di mana saja berada, seperti yang tadi disampaikan oleh Wak Dolah, kita pagi hari ini diunjuk tema, yaitu tema besarnya itu mereka yang berubah, mereka yang kembali. Nah, tentu ini kita sempitkan lagi mano nih maksud yang berubah dan yang kembali ini. Jadi kita buat ada 3 golongan manusia sesudah hari Ramadan atau sesudah bulan Ramadan. Mana baik yang 3 kelompok ini? Jadi para pendengar, kita lah puasa sebulan penuh, kita melalui pelatihan, melalui tarbiyah pendidikan, puasa dalam pengertian tak makan, tak minum, tak bersahwat di siang hari. Kemudian kita melanjutkan dengan qiyamul lail di malam hari, baca Quran. Kemudian kita melakukan bentuk amal-amal ibadah. Namun di balik itu semua, baca kita nilai setelah selesai puasa ada beberapa kategori golongan manusia. Setelah itu apa baik? Yang pertama, golongan yang sudah Ramadan yang dikatakan kelompok yang istiqomah. Kalau bahasa kerennya itu orang yang konsisten. Mana dia bulan Ramadan,
mak mano sudah Ramadan, ketaatannya tetap terjaga. Itu namanya konsisten atau istiqomah. Kelompok ini tak baik Ramadan, sudah Ramadan malah dia melanjutkan amaliyah puasanya. Kenapa? Karena dia berpedoman kepada hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal. Jadi orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari selesai Ramadan, yaitu di bulan Syawal, kana kasiya minad dahri, maka dia seperti seolah-olah berpuasa setahun penuh. Jadi orang macam ini tak galak melepaskan atau melewatkan momen-momen setelah Ramadan, bulan Syawal ini dengan ngisi ibadahnya, termasuk puasanya, termasuk ibadah-ibadah soleh yang lainnya. Kemudian setelah Ramadan masuk bulan Syawal, dia semakin meningkat. Ini yang dikatakan irtafa'ah. Jadi amaliyahnya meningkat. Apa yang meningkat? Amal ibadahnya, ya tentulah dia semakin memperbanyak taqarrub ilallah, semakin perbanyak solat tahajudnya, sedekahnya, kemudian semakin baik akhlaknya. Nah ini, kalau sebelumnya dia menjadi orang yang lebih santun, maka dia lebih santun lagi. Dari sebelumnya dia pemarah, jadi pemurah. Dari galak mukul, jadi senang merangkul. Dari galak ngejek wong, akhirnya dia mengajak. Dari pendendam jadi pemaaf. Kemudian dia juga dari pendengki, pembenci jadi penyayang. Nah ini orang ini semakin baik. Ini yang dikatakan orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang setelah Ramadan amaliyahnya tambah kejiwaan, tambah kesolehannya. Nah, ini yang dinamakan orang-orang istiqomah. Tentulah ini kelompok yang pertama, orang yang konsisten dengan amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, orang yang selesai puasa Ramadan adalah orang-orang yang lalai. Nah, kalau tadi yang pertama tadi orang-orang yang irtafa'ah, ini kebalikannya. Dia lalai, habis Ramadan balik lagi gawinya. Kalau tadi dia puasa rajin, nah kemudian setelah ini dia semakin menyingukkan apa memperlihatkan kejinguan laku dia sebelum Ramadan. Maka dikatakan mereka yang berubah, mereka yang kembali. Kalau berubahnya kepada arah yang lebih soleh, lebih baik, itu yang kita harapkan dari hasil Ramadan. Tapi balik mak gawi lama lagi, mabuk lagi, berjudi lagi, minum minuman keras. Ini orang-orang yang lalai. Bahkan ini dikatakan dalam Al-Quran itu orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi ini ya disampaikan dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-A'raf 179 itu, walaqad zara'na di jahannama katsiran minal jin wal ins. Jadi berapa banyaknya atau penghuni daripada api neraka itu adalah manusia dengan jin. Kenapa mereka ini masuk jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu ada hati, tapi hatinya mati. Hatinya lah sudah beku, susah nak dapat hidayah. Nah ini tentu melalui perempat ini kita mengajak saudara-saudara kita, dulur-dulur kita, mangcik bicik di kota Palembang dimanapun adanya, mari kita balik lagi. Balik dalam pengertian konsisten dengan agama ini, jangan lalai. Hati kita ini hidup ke? Nah, ini dikatakan orang-orang yang hatinya mati. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka itu ada mata, tapi matanya tak digunakan untuk baca Quran, melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Matanya cuma digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan mudarat. Kemudian ada kuping, ada telinga, tapi telinganya tak digunakan untuk mendengarkan panggilan Allah, panggilan azan. Nah ini orang-orang yang lalai. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Inilah mereka ini seperti binatang ternak. Kita wakdolah binatang ternak tu cara kita mak mano ngengon ayam, ngengon kambing, digiring-giring melari lagi, giring-giring melari lagi. Nak dipecuti kalau bahasa gitu. Nah, ngomongnya macam ini susah kita ngejo kan. Galak balik gawi-gawi tak terbenar lagi. Nah, ini yang dikatakan
ghafilun di dalam Al-Quran itu orang-orang yang lalai. Tentu kelalaian-kelalaian ini disebabkan tadi ada hati-hati beku mati. Makanya kita galak-galak dengar kecawisan, dengar ketausiah subuh, dengar ceramah ustaz, dengarkan khutbah Jumat. Hati kita ini bisa hidup. Kalau baratnya tu aki ni kalau lah soak tu galak dicas. Nah cara ngecas hati ni ya galak-galak masuk pengajian. Lambat laun ya kita rajin baca Quran. Rajin dengar siraman rohani. Karena hati kita mulai hidup. Cara menghidupkannya ya diawali zikrullah. Kalau kita selama puasa banyak mohon ampun, bertaubat kepada Allah, ya diteruskan. Perbanyak istighfar. Allahumma innaka afuun karim. Perbanyak minta kemaafan. Allah menyukai kemaafan karena Allah sifatnya mulia. Nah, orang-orang yang jauh dari taqarrub ila Allah, tidak menyebut atau tidak berzikir kepada Allah, tidak beristighfar, nah ini hatinya mati. Ini dikatakan orang-orang yang lalai. Inilah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, nah ini kelompok yang tak berurunian, masa bodoh. Orang-orang yang celaka ini sebelum Ramadan, itulah masuk Ramadan cicak tak tahu orang puasa, dia makan minum siang hari, kena gawinya lah, kadang-kadang mabuk, tak perlu ada rasa malu. Ini orang-orang yang celaka ini. Mano sebelum Ramadan, masuk Ramadan, sudah Ramadan sepanjang tahun, itulah gawinya. Nah ini yang kita khawatir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan, diindikasikan dalam hadis Rasulullah itu alamatus saqawati arba'ah. Ada 4 orang-orang yang berciri celaka ini. Di antaranya itu an-nazar ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Hidupnya cuma nyengok ke pucuk urusan dunia, baik mamano nyari kelemahan kesenangan dunia. Tidak pernah berpikir mamano agama. Tidak teringat mati kalau bahasa kita ni wadolah. Nah wong dak ingat mati ni galak-galak ingat ke kita ni. Awas lur, kita nak mati. Daripada ngebut-ngebut anda terkeruan nagu wong semayang tarawih dia kebut-kebutan, ujung-ujungnya kecelakaan. Nah ini contoh orang-orang yang memang hidupnya penuh dengan ambisi untuk urusan dunia, tak pernah ingat akhirat. Pokoknya mencari kepuasan dunia, mencari sebanyak-banyak kesenangan dunia, kenikmatan. Kadang-kadang mereka ni berfikir hidup sekali. Nah memang hidup sekali, cuma setelah hidup ni kita ini ada perhitungan, ada hisap. Jadi jangan perlu kita muna-una kalau bahasa Palembang tu. Ini kita ingat kenian orang yang macam ini. Makanya dikatakan di sini tema kita tadi, mak mana orang yang berubah dan mak mana yang kembali. Kita ingatkan waktulah bahawa ada filosofi, ada 2 macam hewan, makhluk Tuhan yang diunjukkan iktibar bagi kita. Hewan ini cara dia memperpanjang kehidupannya itu dengan cara puasa. Pertama itu makhluk Tuhan itu ulat. Ulat ini tentunya bentuknya itu jijik, tak ulat bulu ngeri kita tengok Nah, tapi ulat ini itu puasa, tidak makan, tidak minum, kaget prosesnya dia ni jadi kepompong. Bagus terbungkus rapi kepompong tu terus dia bertahan. Kemudian kepompong itu berbentuk kupu-kupu. Jadi bagus, jadi indah. Ini kalau bahasa kerennya itu bermetamorfose Nah, itu puasa yang berhasil itu. Dari tadi kita banyak dosa, banyak kesalahan, berproses, kita bersihkan diri, akhirnya menjadi orang-orang yang purna bakti, menjadi orang-orang yang sempurna keislamannya. Nah, ini yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu orang-orang yang bertakwa. Perintah puasa itu pada akhirnya la'allakum tattaqun. Jadi yang tadi dari ulat, kepompong, jadi kupu-kupu. Tapi yang kriteria yang kedua, orang yang tidak berubah, tetap seperti itu, itulah puasa ular. Ulo kalau bahasa gitu Nah ular ini dia memperpanjang diri. Misalnya ular itu nak berganti kulit, dia puasa, diam, ngedem, tak makan, tak minum. Jadi dia tak bergerak apa-apa. Jadi sebelum dia puasa dia jadi ular, lah puasa diam-diam jadi ular, sudah puasa tetap ular tu lah. Ular tu mak mano kan ngigit tu lah. Walaupun dia diam, jangan nak dipegang, jangan nak dicekel, pasti nyetuk. Nah ini yang bahaya ni. Makanya kita ni puasa itu proses. Jadi proses membersihkan diri, proses untuk mencari amal ibadah. Maka rugilah orang yang habis Ramadan tidak mendapatkan ampunan, kata Rasulullah.
dan sehabis Ramadan tidak meningkat amal ibadahnya. Nah, oleh karena itu Syawal ini adalah jadi momentum kita untuk tadi irtafa'ah, meningkatkan amal soleh. Yang kedua ibtidakil khair, jadi memulai hal-hal yang baik. Yang terakhir istimror, tidak berhenti, berterus gawe baik diterus ke. Setelah kita memutus dosa-dosa kita dan gawe baik itu diteruskan, itu istimror. Iya, Nah itulah wakdolah barangkali pengantar kita. Iya. Ya. Jadi Ustaz, kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya dalam obrolan singkat kita ini. Dan kalau kalian pengen bertanya silakan melalui line telepon 0711 351656. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, ini Ustaz ada pendengar kita Ustaz? Ya, silakan. Siapa ini? Ibu apa? Assalamualaikum Ustaz. Weh, Dari Mang Encik. Uju, Kebun Mang Uju. Bunga. Ya. Kebun bunga. Kebun bunga Moju ya. Oh iya, apa kabar Moju? Ya. Katanya Ustaz, kiat-kiatnya zikir di bulan Syawal ini daripada duduk ketika bermanfaatkan Ya. Jadi kira-kira mana tuntunannya Ustaz? Apa Oh. kita memang harusnya ada zikir harian atau zikir umum-umum biasa itu? Oh iya. Itu biasa di bulan Ramadan untuk meneruskan itikaf kita dari bulan Ramadan yang sudah lewat. Benar. Itu biasa. Terima kasih dari Mang Uju kilometer 9 Kebun Bunga. Sama-sama. Terima Assalamualaikum. kasih juga. Waalaikumsalam Mang Uju. warahmatullahi wabarakatuh. Mang Uju dari Kebun Bunga. Ya, Mang Uju, alhamdulillah. Jadi Mang Uju, teruskanlah ibadah Ramadannya dengan memperbanyak taqarrub ilallah. Jadi kalau Mang Uju lah mulai puasa Syawal, alhamdulillah dilanjutkan. Ya, jangan kurang dari 6 hari. Syukur lebih, boleh berturut-turut, boleh kelang-kelang hari, boleh Senin Kemis, banyak puasa ya, isi puasa ini. Boleh kita al-yaumil bid 13, 14, 15 bulan Syawal ini gitu, jangan kaget langsung berhenti nian. Sama galak nanyoi kawan, mak mana cara kau ni berhenti merokok? Ya aku kurang-kurangi. Ya kira-kira itu. Jangan langsung sekaligus. Tapi ya jangan berhenti nian puasa. Tadi mengujuk Kebun Bunga nanyokan kaitannya mak mano kita ni setelah Ramadan bulan Syawal ini kita tetap istiqomah tentunya dengan ibadah. Tentulah mengujuk kita ni zikir ni perbanyak zikrullah. Perbanyak istighfar, tasbih, baca salawat. Ada satu doa yang diajarkan, banyak ulama yang mengajarkannya, supaya kita ini tetap konsisten, tetap istiqomah. Kita banyak baca zikir atau wirid kan ya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Jadi ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam ketaatan kepada agamamu. Perbanyak Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Itu bahasanya itu doa minta istiqomah. Karena sesuai dengan judul kita pagi hari ini, supaya kita ini habis Ramadan ini tetap istiqomah beribadah ini. Tentu diiringi dengan spirit kita. Motivasi kita tu ya diantaranya dari dalam diri kita, nak kepengen istiqomah. Kadang godaan dunia ni banyak. Oleh karena itu ya kita tambah lagi, kita support dengan doa minta istiqomah itu supaya amalan-amalan kita Ramadan itu terpelihara, terjaga, kita baca. Nah, boleh juga dibaca pada sujud terakhir, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nah, itu kalau nak panjang ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Jadi kalau engkau yang membelokkan, maka belokkanlah aku kepada ketaatan. Kita galak terbelok-belok. Iyo, sen kanan belok ke kiri awak dola. Sen kiri belok ke kanan, iyo nganar. Oleh karena itu kalaupun kita terbelok dalam hati kita tadi, kita minta terbelok kepada ketaatan. Jadi itu bahasa apa gitu ya. Kita terbelok tapi terbelok kepada ketaatan. Artinya terbelok ke tempat yang baik. Itu boleh dibaca di sujud terakhir, boleh didoa di wirid ya. Boleh ditambah pada sujud terakhir habis solat, baik solat fardu maupun solat sunat, kita baca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikan aku dalam keadaan akhir yang baik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Nah, itu amalan yang nak diperbanyak ya pada sujud terakhir. Ya Allah,
tunjuk laku rizki yang terbaik dalam hidup ini. Minta baca taubat dengan taubat nasuha. Pada saat kita sakaratul maut, kita dalam keadaan taubat dan nasuha. Mungkin ditutup, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu Mang Ujuk ya. Mudah-mudahan baca diamal ke Mang Ujuk ya. Yang penting pelan-pelan misalnya. Yo. Jangan nak langsung berdebir itu kan. Beguyur baik bahasa gitu. Tapi kalau misalnya selama Ramadan banyak kekajian-kajian misalnya. Kalau di setelah Ramadan ini apa yang harus dilakukan misalnya? Mungkin terus melanjutkan ikut kegiatan hal-hal yang positif itu, atau mungkin yang dipilih yang bisa untuk di setiap hari gitu. Ada kan kesibukan begawi. Iya. Apa Ustaz? Ya. Jadi kajian kan banyak. Mulai dari kajian ibadah ya, kajian yang bersifat muamalah ya, ada kajian fikih, ada kajian Quran, kajian hadis ya, kajian tauhid ya. Jadi yang kita sempatkan apa? Ndak kata yang ndak bagus. Jadi kita mau mulai, kalau kita basicnya itu kan ya belajar fikih dulu. Janganlah belum langsung nak tingkat pucuk langit, baca wuduk belum bersih, langsung lah makrifat langsung lah. Ujung-ujung nyeramai ujungnya baru camu anu Pak Dola. Cara kita model kita baru belajar silat dikit-dikit nak bersilat. Terkaget dikit, terkejut dikit, ayam lewat kita bersilat. Kira-kira Pak itu. Ndak tahu yang di depan kita ni jawara. Kita lah bersilat-silat dia tahu kan nyobai. Itu biasa kalau baru belajar dikit-dikit. Kalau bahasa lama itu baru belajar terbang labu, nak terbang terus kawin. Baru minimal cari guru yang benar rasanya. Nah, yang kedua itu cari guru yang memang bukan dari media sosial apa mana yang kita tidak tampak lo langsung bisa tanya langsung gitu. Kalaupun kita nyengok di media sosial, tentu kita pilih-pilih juga. Karena bahasa kita tuh kita menonton itu bisa jadi tuntunan. Kalau dia ceramah ngegas, nak ngajak kita ngamuk, nak ngajak berperang, walaupun dia bawa ayat Quran, kita berhati-hati. Sekarang ini kan banyak juga paham-paham yang dimasukkan wong. Kita merasa radikal, intoleran, bahkan ngajak kita menjadi teroris. Ini ku singgung dikit. Masalah ini kan sekarang ini ada grup-grup yang terkait dengan penyebaran ideologi radikal ini. Dia framingnya agama, berbungkus untuk mengajak orang berjihad, berjuang. Nah, tapi budak-budak muda yang kajian dasarnya lemah, mendengar bakal masuk kelompok jihad, langsung mati masuk surga, bidadari lah nunggu. Nah, ini banyak terjebak. Makanya benar-benar juga kita sarankan. Sekarang ini kan kajian kalau yang kita tatap muka, pacak bertanya jawab lemah. Tekeruan gurunya tahu Pak Dola. Ini yang melalui medsos kata Pak Dola tadi. Tahu-tahu jaringan terorisme. Dia berframing, berkedok di bingkai agama. Dengan tampilan Quran yang bagus, dengan hadis yang banyak. Cuma yang menyebab ke kita. Nah, ini juga hati-hati juga. Jadi benar kata Pak Dola tadi. Kita kepengen nak nyari ilmu, tapi jangan salah langkah. Itu. Itu nasihatnya. Jadi, dan untuk anak-anak muda nih sekarang nih, kemarin ke budak muda lagi banyak yang menjadi bisa dikatakan acuan untuk kita nih bisa dikatakan memperkuat akidahnya, terus menyebarkan Islam yang tadi yang damai. Nah, anak muda mana sebagai budak-budak muda itu? Benar Pak Dola. Jadi anak muda nih sekarang dengan mudah mengakses internet ini kan, karena hasil penelitian gitu ini kan hampir 80% orang Indonesia lah pada umumnya itu mempunyai alat yang bisa mengakses itu, entah dia laptop, smartphone, gadget segala macam. Dari 80% itu 80% juga pengguna media sosial. Nah, di media sosial itu berbagai macam. Jadi kontennya tidak selalu bernuansa positif. Kalau ada yang berpositif, memang kita bagus menggunakan medsos, meningkatkan kemampuan berpikir, menyuruh anak-anak muda belajar melalui online, Tapi begitu kita masuk kepada situs atau bentuk-bentuk website yang tadi, yang banyak yang jelas lah tidak jelas.
kadang-kadang anak muda ini senang milih-milih yang macam itu. Ya. Ya, paham ngomong, yang konten yang tak layak dijenguk oleh budak-budak kalangan umur yang belum sewaktu-sewaktunya nian ya. Ya, ya. Nah, yang pornografi, porno aksi, kemudian konten-konten yang menyebarkan tadi ujaran kebencian, Kekerasan, ya. Jangan ujar benci negara, ujungnya ngatur-ngatur pemerintah. Nah, ini harus hati anak-anak muda ya. Oke, kita terima lagi. Halo. Halo, assalamualaikum Cik Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mang Adi di Separani Cik Dola. Ayo Mang Adi, nak bertakan dengan Ustaz kita lanjut. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mang Adi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apalah mulai puasa Syawal apa? Insyaallah Pak Ustaz. Alhamdulillah, ya. Iya. Dia tuh Mang Adi. Ini Pak Ustaz, nanya ini masalah ini Pak Ustaz. Agar iman kita tetap stabil Pak Ustaz di bulan Syawal ini. Nah, ini apa-apa yang kiat-kiat kita Pak Ustaz yang kita lakukan. Kita kadang-kadang sudah Ramadan ini Pak Ustaz banyak lagi goyang. Mang Adi dewe apa dia yang laku Mang Adi? Sholat. Hah? Mang Adi dewe apa yang laku? Ya sholat sunat tuh ini kan ya kadang-kadang bolong-bolong Pak Ustaz. Nah itulah mana Pak Ustaz agar iman kita tetap stabil Pak Ustaz. Ya. Itu be. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Adi. Mang Adi di Kebun Bunga ya? Tidak di KM12. Oh, KM12 ya. Sekarang ya salah ya. Iya. Ya tadi hampir mirip pertanyaannya dengan mengujuk tadi. Mak Manu gitu ini tetap istiqomah. Habis Ramadan ini kan kita ini kadang-kadang ada kerinduan. Nah ini artinya itu kita ini yang berubah tapi kita istiqomah. Berubah itu dalam lebih kebaikan. Jadi lebih kebaikan. Jadi tadi bahasanya itu ada istimror, diteruskan. Pertama tadi irtafa'ah, kita meningkat, mengadi. Jadi Ramadan tuh bukan rame di masjid baik. Pas masjid tak katik lagi orang di masjid. Nah, siapa lagi nak ngerame ke masjid? Kita rame ke juga tetap masjid ini dengan sholat berjamaah. Jadi itu ya dekat-dekat dengan orang-orang yang berzikir. Asli mana orang berzikirnya majelis taklim. Jangan sampai kita tuh kosong. Habis Ramadan bahasa gitu lanjut bingung-bingung. Mana ini gitu ya. Tadi lemak nion, ada tarawih, ada kajian. Nah, kadang-kadang kita ini juga adalah habis Ramadan masjid ini agak laju melambat. Jemaah-jemaahnya laju melambat juga, cawisan-cawisan laju tak kenceng lagi. Padahal tidak seperti itu. Jadi mika dikatakan tadi, jadi ya meningkat, irtafa'ah, meningkat, ibtida'il khair, diteruskan Syawalnya jangan berhenti, dimulai lagi. Kemudian ya istimror, dilanjutkan. Kalau bulan Ramadan kemarin kita rajin sholat malam, ya mangadi teruskan isi tahajud, ya tahajud ditambah witir, jadi tetap 11 rakaat, syukur-syukur lebih. Tambah lagi, nah bentar lagi baca sholat duha jam 7, mulai sholat duha jam 9. Jadi jangan berhenti, biar kita tuh iman kita tuh meningkat. Jadi dikatakan tadi irtafa'ah, meningkat. Jadi jangan berhenti, nak nunggu Ramadan tahun depan baru kenceng lagi. Lama kalau bujur kalau nyampe Pak Dola. Itu takut kalau tak ketemu lagi Ramadan. Ramadan masih ada, cuma kitanya masih ada apa tidak. Nah, intinya diteruskan. Diteruskan. 11 bulannya panjang Pak Dola. Jadi jangan laju berhenti gitu. Jadi berarti jadi tetap kenceng. Jadi di mana ada taklim melo. Jadi sholat jamaah diteruskan. Di rumah tahajud terus, jangan putus, baca istighfar banyak-banyak, astagfirullah, duduk ngelamun, pegang tasbih. Kan ada tasbih yang pacak dihitung dengan angko tuh Wak Dola. Nah itu buat target, makanya Mbak Adi ya, pagi sudah subuh 1000, astagfirullah, lemak kalau pakai itu kita semangat nyingoknya. Kayak lanjut ke selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad 1000 puluh. Jadi kita tuh kenceng ibadah tuh. Nah itu. Jadi penghujung program acara ya, agak kurang waktunya tapi kita tambah lagi di lain waktu kesempatan dengan tema-tema yang lainnya yang pastinya mungkin yang pacak digaris bawahi bahwa jangan ada perubahan Betul. Kalau pacak perubahannya itu perubahan positif. Bukan yang negatif ya. Malah kita terperosok nih minimal kita lebih nanjak lagi untuk beribadah itu.
Oke, terima kasih Ustadz Ya, ya. sudah memberikan tausiah kajian pada pagi ini. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan menjadi berkah untuk kita galau-galau. Yang pastinya kami undang lagi dalam kesempatan Ustadz. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dor Galo-Galo sudah bersama Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI. Beliau selaku pengurus dari MUI Sumsel dan juga Nahdlatul Ulama. Dan dengan topik kajiannya 3 golongan manusia setelah bulan Ramadan. Kita lanjutkan program acara selanjutnya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya rangkaian Hikmah Pagi dan Sriwijaya Pagi. Bertekuk lututku di sini dan memanjatkan doa.